Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saya juga menyapa saudara mewakili jemaat yang saya gembalakan di cabang Cikarang Utama Residen. Renungan kita pagi ini berjudul Jangan Permainkan. Terambil dari Galatia 6 ayat 7, demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Nah, Bapak Ibu Saudara, perenungan kita ada di sana di kata dipermainkan. Kata dipermainkan kalau kita lihat dalam bahasa Yunani yaitu mukterizo, yang berarti menaikkan hidung seseorang tanda menghina atau mengejek. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memaknai sekarang bagaimana kehidupan kekristenan sangat jauh dari apa sesungguhnya kekristenan awal atau mula-mula yang dituliskan dalam Kisah 11 ayat 26 di Antioquia. Bagaimana mereka disebut menjadi pengikut Kristus dan diartikan menjadi Kristen. Nah, saat itulah timbul pertama kata Kristen. Nah, kalau kita memaknai dan kita tarik bagaimana kekristenan hari-hari ini sangat jauh dari esensi yang sesungguhnya. Nah, bahkan di sini Bapak Ibu Saudara, mukterizo tadi, orang-orang yang menghina Tuhan bukan hanya lewat sikap dan tindakan mereka, tapi dari hidup yang diperagakan mereka adalah berarti mengejek Tuhan. Dan perikop ini atau renungan kita pagi ini sama dengan renungan beberapa hari yang lalu yang disebut orang-orang sesat. Bagaimana mereka akhirnya tidak mempercayai lagi Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi yang sanggup menyelamatkan mereka sampai kepada hidup yang kekal. Karena mereka tidak mengerti tujuan akhir daripada kehidupan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Maka makna dan inti dari perenungan kita hari ini adalah kalau kita tidak bisa memaknai arti penyaliban Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib, maka kita sesungguhnya telah kehilangan esensi daripada kekristenan. Yesus disalib bukan karena dia berdosa. Yesus disalib bukan karena dia melanggar hukum. Yesus disalib bukan karena kejahatannya. Yesus disalib bukan karena pemberontakannya. Tapi Yesus disalib oleh karena hukuman dosa-dosa manusia yang dilakukan manusia, dan Yesus menanggung semua itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, yang harus dimurkai adalah manusia yang berdosa jahat. Tetapi murka Allah itu ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dapat merasakan betapa besarnya pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka kita akan kehilangan esensi sesungguhnya apa arti kasih karunia dan anugerah yang diberikan Tuhan. Pesan saya sangat singkat hari ini. Lewat kehidupan kita, jangan turunkan dan murahkan harga salib, tapi maknai salib adalah karya terbesar yang dilakukan Yesus melalui dan di dalam kehidupan kita untuk menebus dan menyelesaikan semua hukuman dan murka Allah atas dosa manusia. Sudah selesai di kayu salib, dan Tuhan berkata, sudah selesai. Maka semua dosa dan pelanggaran kita sudah ditimpakan kepada Yesus, dan sekarang kita hidup di dalam Kristus menjadi hidup yang baru. Maka hiduplah dalam kejadian yang baru, supaya apa yang dapat kita lakukan ke depan ini bukan karena kita, tapi karena Yesus ada di dalam kita. Haleluya. Demikian perenungan hari ini. Biarlah kasih, anugerah dan karunia Tuhan limpah di dalam kehidupan kita. Haleluya.